dengan NIM A321-23073 kelas C, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi kelompok sosial di Indonesia dan stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama, jelaskan lebih lanjut mengenai kata stabil sebagai syarat kelompok menurut Baron. Menurut Baron, stabilitas adalah salah satu syarat utama terbentuknya kelompok. Konteks ini mengacu pada keberlanjutan dan konsistensi hubungan di dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Proses terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat melalui beberapa tahapan, yaitu interaksi sosial, kesamaan kepentingan atau tujuan, norma dan aturan bersama, kesadaran keanggotaan struktur sosial. Kemudian 3. Bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial, pedesaan dan perkotaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi. Di pedesaan, stratifikasi sosial bersifat tradisional seperti keturunan, kepemilikan lahan atau peran adat. Di perkotaan, stratifikasi sosial lebih dinamis dan fleksibel, sering ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, sehingga mengakses ekonomi lebih beragam. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dan dibandingkan dengan pedesaan? Salah satu faktornya adalah jaringan sosial di perkotaan. Jaringan sosial lebih luas dan beragam, membuka peluang baru untuk mobilitas sosial. Di pedesaan, jaringan sosial cenderung tertutup dan berbasis kekerabatan. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial? Cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial yaitu komunikasi terbuka, mediasi dan negosiasi, fokus pada solusi bukan kesalahan. Kemudian yang keenam, faktor ekonomi apa yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan? Di pedesaan, stratifikasi didominasi oleh kepemilikan lahan dan keterbatasan pekerjaan. Di kota, dipengaruhi oleh variasi pekerjaan dan akses ke sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, apakah konsep lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial? Konsep lapisan sosial di masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan, tetapi mengalami penyesuaian akibat pengaruh budaya lokal dan perubahan struktur. Yang kedelapan, apa dampak modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Dampak positifnya, peluang pendidikan dan informasi, akses dan pendidikan modern, pengetahuan global. Dampak negatifnya itu kesenjangan sosial, kelompok tradisional sulit beradaptasi, tertinggal secara ekonomi dan sosial. Kemudian kelompok sosial didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ada 4 jenis kelompok sosial menurut Robert Bierstedt. Yang pertama, kelompok status. Yang kedua, kelompok kepentingan. Yang ketiga, kelompok sosial. Yang keempat, kelompok asosiasi. Kemudian jenis kelompok sosial teratur menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah seorang sosiolog terkenal di Prancis. Ia membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentukannya, yaitu kelompok sosial mekanik, terbentuk dari persamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara berpikir. Kemudian kelompok sosial organik memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan sosial. Jenis kelompok sosial teratur menurut Charles Comley membagi kelompok sosial ke dalam 2 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu interaksi langsung dan intim, contohnya keluarga inti, kelompok teman akrab, atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah. Kemudian kelompok sekunder, interaksi lebih formal dan resmi, contohnya para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur formal atau yang ketat dan tujuan eksplisit. 3 jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Kedua, massa. Ketiga, publik. Kemudian stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis berbentuk pelapisan sosial. Yang pertama, secara ekonomi dan secara politik.
Faktor lapisan sosial yaitu sengaja dibentuk sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua, secara sendirinya, jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, dan kepercayaan. Sifat pelapisan sosial yang pertama, sistem pelapisan tertutup, diperoleh tanpa usaha. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka atau diperoleh dengan usaha. Masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencarian agraris. Ciri-cirinya yaitu perbandingan antara lahan dan manusia. Yang kedua, lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga, hubungan antar warga sangat akrab. Yang keempat, norma agama kuat. Yang kelima, memegang teguh tradisi. Masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang yang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non-agraris. Ciri-cirinya yang pertama, adanya heterogenitas. Yang kedua, hubungan antara penduduk kurang akrab. Yang ketiga, lapangan kerja dominan industri atau non-agraris. Yang keempat, norma agama tidak begitu kuat. Yang kelima, pandangan hidup rasional. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.